John, dengar berita nggak? Berita apa? Itu yang dapat emas. Yang sebelah itu. Katanya dapat dari sungai. Dan dia kan memang suka nyari emas yang di pasir-pasir itu. Maksudnya emas batang atau emas Enggak. ayaan? Nah itu apa ya, kayak cincin apa pokoknya dua biji sepasang katanya sih. Terus, tapi biasanya dapatnya butiran kayak pasir. Pasir itu terus Diayak. ayak. Kalau itu kayaknya emas kuno. Jadinya emas zaman dulu, orang bentuknya juga kuno. Mungkin harta karun kali ya. Nah mungkin. Nah yang jadi penasaran nih, harta karun emas, kayak gitu dari sisi spiritual gitu. Maksudnya kan kata orang-orang katanya di alam sono kan banyak emas itu, terus pada berburu harta karun. Kayak lagu itu ya, Mas Hantaran. Nah, Mas Hantaman atau Mas Hantaran? Ya ini versi saya ya, masalah harta karun. Ya memang ada, ini kan percaya tidak percaya toh. Harta karun itu zaman dulu, zaman, saya nggak menyebutkan pemimpin siapa-siapa ya. Zaman dulu, pemimpin dulu itu banyak yang menimbun harta-harta seperti itu. Zaman company gitu. Ya biar zaman company atau zaman pemimpin kita terdahulu. Gitu. Terus harta karun itu biasanya dikasih apa ya, dikasih pager atau cara Jawane, cara bahasa Jawanya itu dipatrem atau di kayak isyarat, dikasih syarat. Dipageri, dikasih syarat. berarti dilindungi. Dan itu biasanya melibatkan yang tak kasat mata, jadi kayak jin. Itu untuk menunggu itu. Nah biasanya itu berat. Jadi gini, biasanya kan gini, umpamanya saya pemimpin, saya mau menimbun harta ini, dan besok beberapa turunan itu yang bisa harus anak cucu saya atau anak turun saya. Biasanya itu untuk pertama kali, mungkin dengan perjanjian dengan jin atau nggak tahu, atau dia itu biasanya cari ahli-ahli paranormal atau spiritual gitu, untuk ibaratnya memagri. Nah itu gini, itu biasanya tersebar. Tapi gini, biasanya kasusnya itu, makanya sekarang kan emas itu biasanya kan penggoda. Jadi tadi menurut ceritakan ada emas itu bukan ayam toh, butiran itu apa, kayak itu bisa petilan. Ceritanya itu kan serpian. Nek ceritanya yang saya dengarkan itu bukan mencari toh, tapi dituntun toh. Katanya disuruh ngambil, katanya diimpeni. Katanya ada seorang nenek gitu loh. Itu ada dua penilaian. Biasanya dua penilaian atau dua kemungkinan. Pertama itu memang rezekinya dia. Yang kedua godaan. Masalahnya sanepan kiasan emas itu godaannya besar. Ya biasanya itu nanti orang itu kalau sudah dikasih emas ini, misalnya mengambil emas, terus nanti gimana ke depannya itu loh. Misalnya dia itu menerima, rezekiku ini sudah ini, atau Jawane, bahasa Jawa itu berangas itu. Saya ingin mencari yang lebih, gitu, seperti itu. Terus ada cerita lagi gini, emas itu ya kalau untuk harta karun ya, kita kembali ke harta karun ya, mengusik harta karun itu banyak. Jadi kasus ya, saya delok ya, saya lihat ya, saya baca atau saya baca dari majalah, dari YouTube itu kan hampir 98% itu gagal. Yang ngambil emas. Jadi yang itu 98% gagal memang ada berhasil. Nanti saya ceritakan efek sampingnya yang berhasil atau enggak gitu loh.
Ya yang apa ya? Yang gagal itu misalnya gini, siapa jenengmu? Denwas misalnya. Saya ingin mengambil emas di sana misalnya di bukit, ya di sana. Kamu pengen mencari emas. Nah, terus kamu itu mendelalai apa ya? Ketemu sama dunia perdukunan. Biasanya kan mesti jadi seperti itu. Nah, ini hati-hati. Dunia perkelenian. Perkelenian. Masalahnya begini, nanti kamu biasa diperalat. Saya itu misalnya contohnya ibaratnya saya kok perasaan saya atau mimpi saya di sana ada emas, terus kamu ketemu dukun dan dukun itu nggak bertanggung jawab. Pada itu kan ngimpi toh. Dukun kan, ya maaf saya katakan dukun yang aliran kiri, ya aliran kiri. Jadi, oh ya benar di sana syaratnya harus pakai ini, harus pakai minyak, harganya 9 juta, pakai ini. Nah ini nanti hati-hati, biasanya nanti itu ketemunya penipuan, penipuan, pencabul. Terus yang lainnya, misalnya yang tadi yang memang ada itu, tapi jarang sekali. Soalnya apa ya? Yang memagari itu sudah jin toh, sudah kuat. Gitu. Yang ngamping-ngamping menjaga. Biasanya harta karun yang ditimbun dulu itu susah ngambilnya. Jadi gini, yang bisa ya pelakunya dulu kan seperti itu. Berarti kayak ini, kalau emas yang harta karun yang ditimbun loh, ditimbun ya. Misalnya saya zaman dulu saya pemimpin, saya menimbun ini, menimbun emas. Nanti anak cucunya dan sebagainya masih timbul perebutan dan sengketa. Dan itu tipu daya jin. Dia diadu domba dan sebagainya. Dan biasanya kalau saya ibaratnya saya pemimpin yang dulu ibaratnya suruh ini apa? Ngambil, misalnya suruh ngambil ya nggak bisa. Itu kan sudah perjanjian, jadi jarang. Lah kalau pemimpinnya yang menyimpan itu kan udah nggak ada. Yang bisa ngambil ya ada anak turunnya, ya itu belum tentu juga. Tergantung perjanjian awalnya. Biasanya seperti itu. Dan yang awal itu yang paling kuat. Biasanya susah. Jadi susah. Jadi nanti ketemunya gini, penjaga itu, jin itu ya seperti tadi. Jadi jin itu kan juga kayak uang toh. Dia kayak manusia lah. Dia ingin apa ya, sebisa mungkin menyesatkan. Nah, kamu harus cari berapa orang 7. Kamu harus ibaratnya dia bawa spiritual, dia komunikasi seperti sama yang jin penunggu itu. Itu hati-hati. Itu biasanya penipuan orang, enggak disesatkan, malah disesatkan. Kan jin kan seperti itu. Jadi misalnya harta karun ya memang ada, tapi ya jarang. Kalau memang bukan rezekinya, itu jarang. Terus kalau lewat mimpi itu gimana? Nah, mimpi itu beda kan. Kalau lewat mimpi kan pengalaman dia sendiri. Nah, itu mungkin bagian rezekinya. Nah, tapi juga masih dicoba itu. Nah, ini saya kasih ngimpi ini sudah ngambil satu atau dijual ya. Dijual itu laku 100 juta. Iya. Terus nanti gini, emas itu misalnya laku 1 juta toh. Ya paling enggak itu 1/3% dari harta itu harus disumbangkan. Ibaratnya kalau Jawa itu untuk ngersii, untuk ngersii itu. Masalahnya gini, nanti kalau bahasa Jawanya itu wong Jawa itu nanti banyak suker sakit, jadi banyak energi yang jelek, kan seperti itu. Jadi ngambil emas ini, orangnya itu tamak rakus, ada resiko, ada karmanya. Itu. Terus kemungkinan lewat mimpi apa karena jinnya udah bosen nunggu emas. Itu biasanya kan, tapi jarang loh. Jadi biasanya itu masuk rezeki. Jadi ya ibaratnya
ya nggak mungkin toh bang anu kan itu kan Kalau orang Jawa kepulungan. kepulungan dapat pulung kan seperti itu, rezeki nomplok. rezekinya kan seperti itu. Ini dicoba itu, harus masih dicoba. Kalau yang nambang butiran itu Beda nih kalau kan, itu murni nambang. itu kan murni. Hmm. Masalahnya sampai kiasan emas itu panas. Itu godaan yang paling berat. Itu panas, energinya panas. Itu lebih panas dari itu keris, Lebih panas malah. lebih panas, Resikonya lebih lebih panas. panas. Maksudnya emas itu lambang keserakahan. Kalau keris kan ngambil toh, ya paling diresi lah, dibersihkan dulu, dibersihkan. Kalau emas kan, oh ini tak laku segini, laku seharga segini, nanti tak jual lagi, nanti saya dapat lagi, nanti ke sana. Terus misalnya orangnya itu misalnya tadi ada misalnya dijual laku 100 juta terus pertiganya misalnya itu nggak dilaksanakan seperti itu, kemungkinan ada resikonya seperti apa? Iya, kayak ada resikonya. Ada. Ya, wallahu alam lah. Nah kan gini, Tapi- emas itu bukan miliknya toh, dia cuma dikasih jawabannya perantara. Anggaplah Mas, saya dititipkan ini, perantara. saya titipkan ini. Makanya kan gini, maaf, saya nggak menyinggung masalah yang viral itu, yang kemarin kan ada kasus itu loh, itu di luar apa ya, di luar prediksi lah. Itu saya nggak menyinggung itu. Jadi gini, emas itu lambang keserakahan. Jadi kamu nambang emas, ibaratnya di sana lagi, mau harta lagi, oh dekat lagi kan ngeruk terus. Oh, Itu yang emas bukan harta karun loh, emas yang itu tadi Emas loh, yang alam. emas yang alam. Dan itu alam marah. Nah, karena emas itu lambang keserakahan loh. Emasmu serahkan padaku saja. waduh. Terus nggak orangnya Enggak kurang berarti. aku nggak punya. Jadi timbulnya dari kesempatan gini, walaupun emas itu harta karun, emas itu dari bumi, emas itu dicipok dilewat mimpi tadi, juga harus pandai-pandai. Jadi harus tidak berserakah, harus tahan godaannya. Berarti nak takut saya kalau mas saya serahkan, aku kan mas penggoda. Ya udah malam. Oke. Diminum dulu. Iya.